Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FAI, halo semuanya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya, pada kesempatan kali ini saya atas nama Hamka Al-Hakim akan membacakan Al-Baqarah ayat 30 dan juga akan menjelaskan sedikit apa yang bisa kita ambil. Dan ini bagian dari tugas RTL yang sudah diberikan kepada kami. Taib, kita langsung ke pembahasan yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Mungkin dari teman-teman sudah sering membaca, mungkin ketika SMP atau SMA bahkan sudah menghafalnya, ya begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Taib. Nah, di sini artinya adalah dan ingatlah wahai Muhammad. Nah, Allah berfirman kepada Muhammad, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah ini berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Khalifah ini pemimpin ya, pemimpin atau pengganti dari kata khalafa yakhlufu kalau nggak salah insyaallah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, aku ini akan jadikan khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Nah, kata Allah pada para malaikat. Lalu kata para malaikat apa? Qalu. Nah, mereka berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, wahai Allah, kenapa engkau jadikan khalifah di muka bumi ini? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dari orang-orang yang suka merusak gitu, yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah satu sama lain, kata para malaikat. Bahasanya itu kayak tidak terima gitu malaikat. Nah, kenapa kau jadikan khalifah ini orang-orang yang suka merusak? Merusak ini mungkin artinya luas ya teman-teman ya. Bukan mungkin bisa jadi maksiat, itu juga dari kerusakan. Kenapa? Karena pertama, maksiat tentu disukai oleh setan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, maksiat adalah perbuatan dosa. Nah, maka itu dari kerusakan. Mayyufsidu biha wa yasfiku dima, dan juga menumpahkan darah satu sama lain. Nah, mungkin dulu juga terjadi kan, maksudnya setelah zaman Rasul dan juga sebelum kita lahir itu banyak orang-orang itu yang menumpahkan darah dalam mengambil kekuasaan. Nah, itu mungkin sudah dikhawatirkan oleh malaikat sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini, para malaikat ini selalu memujimu dan selalu memujimu dengan kata-kata yang lembut, yang kata-kata yang indah, nusabbih, memuji. Nah, lalu kata Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku ini mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, mungkin dari sini kita ambil hikmahnya, para malaikat itu dahulu pernah seperti protes gitu kepada Allah ketika Allah akan menciptakan kita sebagai kita manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Nah, apa gunanya khalifah di muka bumi ini? Yaitu untuk menjalani hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang Allah terapkan di sini. Nah, sebagai contoh itu Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi khalifah, pemimpin umat sekaligus menyebarkan syariat Islam. Itu juga sudah mewakilkan Allah sebagai apa istilahnya tuh, pendakwah gitu. Nah, hal yang sama protes gini ya, protes seperti ini juga dahulu pernah setan alami, maksudnya pernah dulu setan itu protes kepada Allah dalam hal penciptaan manusia. Nah, itu juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12 kalau nggak salah. Bunyinya itu
Qala ma mana'aka alla tasjud. Nah, Allah berfirman pada para jin. Apa yang membuat kalian tidak mau bersujud kepada Adam setelah Adam diciptakan? Kata para jin ini, qala ana khairum minhu. Nah, aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Nah, engkau ini ciptakan kami dari api dan sedangkan dia engkau ciptakan dengan tanah. Nah, maka ini opini para jin bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Nah, ini kenapa jin diturunkan dari alam dari surga. Nah, maka dan juga ada beberapa pertanyaan. Kenapa itu manusia itu memiliki kulit yang berbeda-beda? Ada yang hitam, ada yang putih, dan juga mungkin di Indonesia itu banyak mayoritas sawo matang gitu. Nah, itu juga dulu ada sejarahnya ya teman-teman ya. Kenapa Adam itu kulitnya berbeda-beda? Karena ketika Allah itu menciptakan Adam, Allah itu mengambil sampel-sampel tanah dari berbagai dunia. Misal seperti Mesir agak kehitaman, atau mungkin seperti tanah mana agak putih, itu semua Allah ambil dan kemudian Allah ciptakan sebuah bentuk yang kemudian akan ditiupkan roh dan jadilah manusia, yaitu Adam. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.